ketika kita bergeraknya berputar. Kita bergerak tetapi berputar, artinya kita tidak akan pernah keluar dari jalurnya. Tetapi ketika kita bergerak linier, maka kita tidak akan pernah kembali ke jalur itu. Misalkan kita berada di titik A, kemudian kita bergerak menuju ke titik C. Maka dari A ke C kita tidak akan mungkin melewati B selama 2 kali, kecuali jalurnya mempunyai jalur linier yang berbelok arah. Tetapi ketika rotasi itu akan berputar dan kembali ke titik tertentu. Itu perbedaannya. Nah, untuk di tabel itu kamu hanya membutuhkan yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang selain itu hanya untuk anak IPA. Ya, jarak, kemudian kecepatan, percepatan dan lain-lain. Nah, kita bahas dari rumusnya saja ya. Kita akan membahas dari rumusnya yang ini ya. Momen gaya. Nah, momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Ini nama membacanya tau. Momen gaya membacanya tau, kemudian sama dengan F kali R. Kalau di bukumu ditulis F kali L, itu juga boleh. L itu long atau jarak, R itu juga jarak ya. Biasanya kalau di fisika lebih banyak pakai R jaraknya daripada L. L itu juga L gini ya, L ini singkatan dari long atau panjang, R itu juga sama nanti dari panjang untuk simbol-simbol fisika. Kita kembali ke rumus momen gaya. Untuk momen gaya, rumusnya adalah tau sama dengan F kali R. Tau sama dengan F kali R. Taunya itu adalah momen gaya. Itu satuannya adalah Newton meter. Newton meter, satuannya Newton meter. F itu gaya sendiri. Gaya dulu waktu MTS dan SMP juga sudah dijelaskan ya. Gaya itu satuannya adalah Newton. Kemudian R-nya itu adalah jari atau jarak juga boleh. Satuannya harus meter. Nah, ini adalah rumus dari momen gaya. Tau sama dengan F kali R. Tau sama dengan F kali R. Ini rumus yang pertama untuk momen gaya di kelas 11. Kemarin kan BK menerangkan tidak pakai seperti ini, jadi nanti kamu bingung ini bacanya bagaimana. Nah, sekarang saya jelaskan ini membacanya tau gitu ya, atau momen gaya. Saya fotokan sebentar. Nah, saya fotokan di kelas fisika. Nah, ini yang pertama, rotasi benda tegak. Bon, mau sing duwe grup aku kok. Lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas latihan soal tentang momen gaya. Misalkan, Bu Eka punya balok. Nah, balok ini masanya 2 kg. Ya, balok ini masanya 2 kg. Kemudian jarak lengannya ke sini ini jarak dari pusat A ini ke B, ini jaraknya 2 meter. Tentukan momen gaya di B. Nah, tentukan momen gaya di B. Maka kita akan bisa menggunakan rumus tau sama dengan F kali R. F itu gaya. Gaya dulu kita ingat F itu adalah M kali A ya. Ini dulu sekali waktu MTS dan SMP juga sudah dibahas. F sama dengan M kali A atau boleh juga M kali G, percepatan
gravitasi. Masanya berapa benda ini? 2 kilo. Gaya gravitasi di bumi biasanya ditulis 10. Berarti F-nya atau gayanya 2 kali 10 berarti 20 Newton. Ya, 20 Newton. Jadi kita tinggal ditulis di sini 20 Newton kali R. R adalah jarak dari titik A menuju ke titik B, yaitu sepanjang 2 meter. Jadi 20 kali 2 adalah 40 Newton meter. Ini adalah cara untuk mencari momen gaya antara balok yang berada di titik A. Kita mau mencari momen gaya di titik B. Nah, itu ya, itu latihan soal untuk yang pertama. Kemudian setelah itu kita ambil penerapan ketika momen gaya itu ada banyak sekali bendanya. Saya ambil contoh ketika gayanya banyak sekali pada satu bidang. Misalkan seperti ini. Ini ada benda bergantung. Kemudian ini ada titik A, ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik D. 1 meter, 1 meter, 2 meter misalkan. 1 meter. Nah, ini jaraknya. Kemudian nah, ini momen gaya. Ini ada titik C, ini ada titik D. Kita mau mencari momen gaya total dari gambar ini, dari kondisi ini. Ini misalkan 1 kilogram. Kalau 1 kilogram berarti gayanya menjadi 10 Newton karena dikalikan gravitasi. Misalkan di sini ada gaya 4 Newton. Kemudian di sini tidak ada gaya, misalkan ini ada 2 Newton. Nah, tentukan jumlah momen gaya di situ. Jumlah momen gaya berarti momen gayanya BK cari di C saja. Nah, jadi di sini misalkan gaya A dikalikan jarak A ke C, jarak A ke C karena pusatnya adalah C. Nah, kemudian A menuju C, arahnya searah jarum jam berarti dia ditambah atau positif. Kemudian kita cari yang di B. B kan di sini menuju C itu akan berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka tandanya adalah dikurangi. Nah, 10 atau FB dulu, FB kali RBC. Jarak B menuju C. Kalau di C tidak ada karena C itu adalah pusatnya. Kemudian kita mencari yang di D. D menuju ke C, D menuju ke C, ini gayanya di atas ini ya, menuju ke C itu berlawanan arah dengan jarum jam. Ini menuju ke C berlawanan arah dengan jarum jam, maka tandanya adalah dikurangi. Jadi FD dikali dengan jarak C ke D. Karena pusatnya di C, maka semua dicari jarak yang menuju titik C. Kita tinggal lanjutkan. FA 4 kali 1 AC A menuju C berarti 2 meter, 4 kali 2 dikurangi FB, B nya di sini ya. Kalau di sini berarti 10, 1 kali 10 tadi 10 kali RBC nya 1 dikurangi FD nya 2 menuju C adalah 2. 4 kali 2, 8 dikurangi 10 dikurangi 4 sama dengan negatif 6 Newton meter. Kenapa negatif? Negatif itu artinya berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah 6 Newton meter. Nah, ini contoh dari rotasi benda tegar. Bab 1 hanya membahas tentang ini, yaitu rotasi benda tegar. Aplikasinya adalah pada satu bidang, tetapi dalam satu bidang itu nanti terdiri dari beberapa gaya yang arahnya juga tidak sama. Ada yang searah jarum jam, ada yang berbeda dengan arah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam,
searah jarum jam menuju dengan pusatnya, maka dia bertanda positif. Tetapi kalau dia berlawanan arah jarum jam untuk menuju pusatnya, maka dia diberi tanda negatif. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengerjakan rotasi benda tegar. Rumusnya hanya itu anak-anak untuk bab 1 dari anak IPS. Kita ulangi lagi, rumus yang kita pakai hanyalah tau sama dengan F kali R. Jika terdiri dari banyak gaya, maka sigma dari tau atau jumlah taunya momen gayanya adalah F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3 dan seterusnya sebanyak gaya itu. Ingat-ingat, jarak atau R itu terpacu pada titik pusat. Pada titik pusat soal. Nah, ini rumusnya ya. Untuk bab 1 kita hanya belajar tentang momen gaya. Jadi tidak perlu pusing kok bab 1 di sini ada 3 subbab, Bu. Karena buku yang kita pakai adalah bukunya anak IPA. Jadi berbeda dengan anak IPS. Ya, penjelasan Bu Eka untuk momen gaya sampai ini saja. Nanti kita akan membahas latihan soal di grup saja ya anak-anak ya. Ini ada soal. Nah, mereka kasih soal lewat ini satu saja soal berkaitan dengan momen gaya. Nah, yuk kita latihan satu soal momen gaya. Nah, ini misalkan di titik ini ada titik B, ini ada titik C, ini ada titik A. Kemudian di sini ada gaya. Gayanya itu misalkan 20 Newton. Kemudian ini ada juga B, gayanya itu adalah 10 Newton. Ini ada gaya C ke bawah, gayanya adalah 30 Newton. Di sini ada 1,5 meter, di sini jaraknya 2 meter. Pertanyaannya, carilah momen gaya di titik A. Carilah momen gaya di titik A. Ya, kita bahas. Momen gaya di titik A itu berarti FA kali RA ditambah FB kali R ke AB, kemudian ditambah FC kali R AC. Nah, sekarang kita lihat titiknya adalah titik pusatnya di titik A. Berarti kalau dia di dirinya sendiri, A itu tidak punya jarak. Otomatis di sini 0. Kalau pusatnya di dirinya sendiri, maka pusat itu tidak mempunyai momen gaya. Kemudian kita lanjutkan FB. B mau menuju ke A. Dia berlawanan arah jarum jam. Berarti dikurangi. FB-nya adalah 10, jarak A ke B adalah 1,5. Kemudian FC ini mau menuju ke A, dia searah jarum jam. Berarti tinggal ditambah FC-nya adalah 30, jarak dari C ke A berarti ini 1,5, ini 2, berarti kalau dijumlahkan adalah 3,5 atau 3,5. Tinggal kita hitung, 0 dikurangi 10 kali 1,5 berarti negatif 15 ditambah 30 kali 3,5 berarti dia adalah 105 ya. Ini 3,5 dikalikan 30 jadi 105. Jadi negatif 15 ditambah 105 adalah 90 Newton meter.
Karena dia bertanda positif, berarti momen gaya yang bekerja pada soal ini hasilnya atau resultannya adalah searah dengan jarum jam. Nah, sekian penjelasan dari Bu Eka. Silahkan dipahami kembali videonya. Kalau belum mudeng nanti bisa dijelaskan lagi lewat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.